Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas latihan soal, dan Ibu harapkan kalian bisa memahaminya dengan baik. Kita mulai dari soal pertama. Pada tahun ini, perbandingan umur ayah, ibu, dan Lala adalah 9:8 berbanding 3. 5 tahun yang akan datang, umur ayah 41 tahun. Tentukan umur mereka masing-masing pada tahun ini. Baiklah, kita lihat penyelesaiannya. Kita misalkan umur ayah sekarang adalah 9X, umur ibu sekarang adalah 8X, dan umur Lala sekarang adalah 3X. Kita dapatkan 9, 8, dan 3 ini dari nilai perbandingan umur mereka. 5 tahun yang akan datang, umur ayah 41 tahun. Maka persamaannya menjadi 9X ditambah 5 sama dengan 41. 9X umur ayah sekarang, ini ditambah 5 untuk 5 tahun yang akan datang, ini nilainya. Sekarang ini merupakan persamaan linier satu variabel dengan variabelnya X. Maka kita cari nilai X itu dikurang 5. 9X sama dengan 36, berarti X sama dengan 36 dibagi 9, hasilnya adalah 4. Karena nilai X sama dengan 4, kita substitusi ke dalam persamaan ini. Umur ayah sekarang adalah 9X, berarti 9 kali 4 sama dengan 36 tahun. Umur ibu sekarang 8X, berarti 8 kali 4 sama dengan 32 tahun. Dan umur Lala sekarang 3X, 3 kali 4 sama dengan 12 tahun. Jadi inilah umur ayah, ibu, dan Lala tahun ini. Kita lanjut soal kedua. Perbandingan jumlah uang Aldi dan Bayu adalah 4 berbanding 3. Sedangkan perbandingan jumlah uang Bayu dengan Caca adalah 6 berbanding 5. Jika jumlah uang mereka seluruhnya Rp3.800.000, maka selisih uang Aldi dan Caca adalah. Baik, kita selesaikan. Diketahui perbandingan uang Aldi dan Bayu adalah 4 berbanding 3. Perbandingan uang Bayu dan Caca adalah 6 berbanding 5. Kemudian kita misalkan Aldi itu dengan variabel A, Bayu dengan variabel B, dan Caca dengan variabel C. Di soal jumlah uang Aldi ditambah Bayu ditambah Caca adalah Rp3.800.000. Maka selisih uang Aldi dan Caca sama dengan berapa? Ini yang ditanyakan. Kita selesaikan. Kita buat perbandingan. A banding B banding C, kita masukkan nilai yang ada ini. A banding B nilainya 4 banding 3. B banding C nilainya 6 banding 5. Jadi kita akan mencari perbandingan sekaligus. Kita lihat KPK dari 3 dan 6 itu adalah 6. Maka kita akan melihat berapa nilai perbandingan untuk A dengan membagi 6 dibagi 3 dikali 4. 6 dibagi 3, 2 dikali 4 jadinya 8. B adalah 6 karena KPK dari 3 dan 6. Kemudian C nilai perbandingannya adalah 6 dibagi 6 dikali 5. Jadi hasilnya tetap 5. Jadi sekarang perbandingan keseluruhannya A berbanding B berbanding C adalah 8 berbanding 6 berbanding 5. Kalau kita jumlahkan perbandingannya 8 ditambah 6 ditambah 5 sama dengan 19. Sekarang kita akan mencari banyak uang Aldi. Ya, banyak uang Aldi sama dengan nilai perbandingan uang Aldi dibagi dengan nilai seluruh perbandingan
dikali dengan seluruh uang mereka. Berarti 8 per 19 dikali 3.800.000. Kita sederhanakan, 19 dibagi 19 1, 38 dibagi 19 2. Jadi 8 dikali 200 sama dengan 1.600.000. Sekarang kita lihat banyak uang caca. Itu nilai perbandingan uang caca dibagi nilai perbandingan keseluruhan dikali jumlah uang keseluruhan. Kita sederhanakan, 19 dibagi 19 1, 38 dibagi 19 adalah 2. Jadi 5 dikali 200 sama dengan 1 juta. Maka selisih uang Aldi dan Caca itu sama dengan A dikurang C, banyak uang Aldi dikurang dengan uang Caca, itu 1.600.000 dikurang 1 juta sama dengan 600.000. Jadi banyak selisih uang Aldi dan Caca adalah 600.000. Ini cara pertama. Kita juga bisa mencari dengan cara kedua. Ini tadi kita sudah dapatkan pertama tadi, semuanya perbandingan, maka kita pakai cara kedua. Selisih uang Aldi dan Caca itu dengan langsung mencari selisih perbandingan. Ya, selisih perbandingan antara Aldi dan Caca dibagi terhadap jumlah seluruh perbandingan dikali dengan jumlah uang mereka. Jadi, perbandingan Aldi 8, Caca 5, berarti 8 dikurang 5 per 19. Kita sederhanakan. 19 dibagi 19 1, 38 dibagi 19 adalah 2. Jadi 8 kurang 5, 3 kali 200. Nilainya adalah Rp600.000. Jadi walaupun kita cari dengan cara yang berbeda, namun hasilnya tetap sama. Soal ketiga. Rizky melakukan perjalanan dari kota P ke kota Q yang jaraknya 240 km dengan mengendarai mobil. Selama perjalanan, mobil tersebut menghabiskan bensin 20 liter. Jika mobil hanya diisi bensin 15 liter, mobil tersebut dapat menempuh jarak sejauh titik-titik. Nah, kita perhatikan. Dalam menganalisa soal, kita lihat apakah dia perbandingan senilai atau berbalik nilai. Baiklah, kita selesaikan. Logikanya, semakin jauh perjalanan, maka semakin banyak bensin yang diperlukan. Begitu juga sebaliknya. Kalau jarak tempuhnya berkurang, maka bensinnya juga akan berkurang. Jadi permasalahan pada soal di atas adalah perbandingan senilai. Kita selesaikan perbandingannya. Perhatikan, ini ada kolom jarak yang kita hitung dalam kilometer. Kemudian kolom bensin yang dihitung satuannya adalah liter. Untuk menempuh jarak 240 km ini membutuhkan bensin 20 liter. Sedangkan kalau bensinnya hanya 15 liter, berapakah jarak yang bisa ditempuh? Karena ini perbandingan senilai, maka kita buat 240 berbanding S sama nilainya dengan 20 per 15. Jadi ini sejajar saja. Sehingga S sama dengan 240 dikali 15 per 20. Kita sederhanakan. Ini dibagi 20, hasilnya adalah 12 dikali 15. Maka jaraknya adalah 180 km. Jadi dengan bensin 15 liter, mobil hanya dapat menempuh jarak sejauh 180 km. Jadi belum sampai ke tujuan. Baiklah, kita lanjut soal keempat. Ini soal keempat. Untuk menempuh jarak 2 kota dengan menggunakan sepeda motor diperlukan waktu 8 jam dengan kecepatan 75 km per jam. Berapa kecepatan rata-rata untuk menempuh jarak tersebut
jika memerlukan waktu 10 jam. Kita selesaikan. Logikanya, semakin banyak waktu yang diperlukan, maka semakin berkurang kecepatan kendaraan. Begitu sebaliknya, jika waktunya semakin sedikit, maka kecepatannya akan semakin bertambah. Jadi permasalahan pada soal ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kita buatkan tabelnya. Kolom pertama, kecepatan dengan satuan kilometer per jam. Kolom kedua adalah waktu dengan satuannya adalah jam. Untuk kecepatan 75 km per jam, waktu yang dibutuhkan adalah 8 jam. Sedangkan kalau butuh waktu 10 jam, berapakah kecepatannya? Karena dia perbandingan berbalik nilai, perhatikan persamaan perbandingannya. Ya. Ini 75 per X, ini perhatikan, ini tidak sama dengan 8 per 10, tapi 10 per 8, berbeda dengan yang tadi. Ya, ini karena dia berbalik nilai. Sehingga X-nya adalah 75 dikali 8 per 10. Kita sederhanakan. Ya, sama-sama dibagi 5. 75 dibagi 5 dapat 15. Ya. 10 dibagi 5 dapat 2. 2 dibagi 2, 1. 8 dibagi 2, 4. Maka hasilnya adalah 15 dikali 4. 15 dikali 4 sama dengan 60 km per jam. Jadi, kecepatan untuk waktu tempuh 10 jam adalah 60 km per jam. Ya, ini kecepatan waktu berbanding terbalik, karena merupakan perbandingan berbalik nilai. Baiklah, kita lanjut soal kelima. Sebuah gedung akan selesai dibangun dalam waktu 90 hari jika jumlah pekerja sebanyak 42 orang. Setelah dikerjakan 27 hari, pekerjaan terhenti selama 9 hari. Kemampuan setiap orang dianggap sama. Agar penyelesaian bangunan sesuai target semula, tambahan pekerja yang diperlukan adalah. Kita lihat penyelesaiannya. Kita tahu soal ini semakin sedikit waktu yang tersedia, semakin banyak pekerja yang diperlukan. Begitu sebaliknya. Jadi permasalahan pada soal ini adalah perbandingan berbalik nilai. Waktu yang telah digunakan bekerja adalah 27 hari. Sehingga sisa waktu yang ada 90 dikurang 27 sama dengan 63 hari. Pekerjaan akan selesai dalam waktu 63 hari jika jumlah pekerja 42 orang. Karena pekerjaan terhenti 9 hari, maka sisa waktu adalah 63 dikurang 9. Maka sisa waktu tinggal 54 hari. Kalau 63 hari dengan 42 pekerja itu akan selesai tepat waktu. Tapi sekarang waktunya berkurang. Sehingga kita buatkan tabelnya. Banyak pekerja dan waktu. Kalau waktunya 63 hari, maka ini cukup dikerjakan oleh 42 orang. Maka pekerjaan selesai tepat waktu. Namun, karena waktunya sudah berkurang menjadi 54, maka banyak pekerjanya tidak mungkin 42 lagi, tapi harus bertambah. Karena ini perbandingan berbalik nilai, maka persamaan perbandingannya menjadi 42 per N sama dengan 54 per 63. Jadi ini 54 per 63 karena dia berbalik nilai. N sama dengan 42 dikali 63 per 54. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 9. Ini dapat 6, ini 7. Kemudian kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 6. 42 dibagi 6 dapat 7. N sama dengan 7 kali 7 sama dengan 49. Jadi untuk sisa waktu yang 54 hari, ini banyak pekerja yang dibutuhkan adalah 49. Sehingga
Yang ditanya di sini adalah tambahan pekerja yang diperlukan. Maka tambahannya adalah 49 dikurang 42 sama dengan 7 orang. Jadi tambahan pekerja yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan ini tepat waktu adalah 7 orang. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga soal-soal yang sudah kita bahas dapat kalian pelajari dan dimengerti dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.